wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu ankum. Telah berkata Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari di perkataannya yang ke-30, ma min nafsin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdih, yang artinya tiada suatu nafas terlepas daripadamu melainkan di situ pula ada takdir Allah yang berlaku di atasmu. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qaim bihuquqillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Raja yang menciptakan dunia segala-galanya. Allah lah yang mengatur dunia seisi ini. Kalau tidak mengatur, tidak dikatakan raja. Kalau tidak menentukan, tidak dikatakan raja. Dialah raja dunia dan akhirat, sehingga tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan kecuali Allah sudah menentukan ketentuannya. Allah memberikan garis tangannya. Allah mengatur segala-galanya. Aturan Allah ini abstrak. Aturan Allah ini tidak bisa diukur oleh satu makhluk pun yang Dia ciptakan. Tanda kebesaran Allah. Ketika kita bisa mengukur kekuatan seseorang, namanya kekuatan orang ini terbatas. Oh, batasnya segini kekuatannya. Oh, pasukannya segini, kekuatannya segini, ilmunya segini. Akal kita bisa mengandang atau bisa mengukur kekuatan kedudukan tersebut. Tandanya akal kita lebih hebat daripada kekuatannya. Akal kita lebih hebat dan lebih kuat cara memandangnya hingga dia bisa mengotaki atau memberikan sesuatu tanda kepada kekuatan itu. Tapi kalau sudah akal kita pun tidak bisa mengukurnya, tidak bisa mengukur Allah, tidak bisa mengukur takdirnya Allah. Dilihat saja tidak bisa. Bukan tanda Allah itu lemah. Di mana kita puasa, amal ibadah kepala kita sujudkan ke hadapan Allah yang memang benar-benar berhak untuk disembah, adalah satu kemuliaan yang besar dengan kemuliaan Allah yang sangat tinggi. Allah ini tidak usahkan mata kepala kita, pandangan batin dan semua pandangan makhluk ini tidak bisa mengukur kekuatan Allah. Jadi kalau Allah tidak bisa dilihat, bukan Allah itu lemah. Katanya Allah ada, katanya Allah ini wujud. Kalau Allah ini memiliki sifat wujud, mana adanya Allah? Kita katakan, wahai manusia yang tinggal di dunia yang Allah ciptakan untuk melihat siapa hambanya, adanya Allah menunjukkan kebesarannya, sehingga matamu, pandangan kita pun tidak bisa mengukur kekuatan Allah itu. Ketika Allah tidak bisa dilihat, itulah kekuatan Allah. Tidak bisa kita mengukurnya. Kalau sudah ada musuh, orang mau perang, bagaimana bisa diukur? Kekuatannya besar. Tidak bisa diukur lagi. Kekuatannya tidak bisa kita lihat lagi. Kekuatannya tidak bisa kita sangka-sangka lagi. Kekuatan Allah
Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menggambarkan sepertinya saja, tidak bisa. Seperti Allah saja tidak bisa mereka gambarkan. Tidak usahkan Allah, sorga saja tidak bisa dihayalkan. Sorga saja, kebesaran yang Allah ciptakan dari sorga tidak bisa dihayalkan oleh manusia. Tidak usahkan sorga yang belum kita lihat. Diri kita sendiri, afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat, bagaimana Allah menciptakan onta. Kita ini bisa mata, kita bisa melihat warna, akal kita bisa mikir. La ilaha illallah, Allah ciptakan makhluk ini, tidak ada lain mengisyaratkan, menunjukkan. Semua yang diciptakan oleh Allah ini menunjukkan itu Allah yang maha besar. Dari mana kita tahu Allah maha besar? Dari ciptaannya yang diciptakan. Kita lihat manusia yang ada di hadapan kita ini ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan heran, jangan bingung ketika diri kita ini banyak memikirkan takdir. Bagaimana ya takdir Allah itu? Dari zaman dahulu takdir ini tidak ada satu pun yang bisa mengukur masalah takdir. Imam Ali katakan, orang yang berpikir masalah takdir apa? Bahwa kebaikan dan juga kesalahan atau kemungkaran itu lahirnya dari Allah. Apapun yang kita lihat dari kebaikan dan apapun yang kita lihat dari kejahatan, yang menentukannya dan mentakdirkannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau misalnya kebaikan dari Allah, kesalahan dari Allah juga, buat apa kita beribadah? Kalau memang takdirnya sudah kita ini ditulis menjadi orang-orang yang bermaksiat, kita tidak akan bisa beribadah. Karena sudah takdir. Benar. Jikalau itu sudah takdir dan kita ketahui, ini kita tidak mengetahui takdirnya Allah secara garis besar dan garis kecil, tidak bisa kita ukur benar sifatnya Allah. Bagaimana Allah menakdirkan? Yang harus kita yakini bahwa kebaikan itu dari Allah. Kesalahan apapun yang muncul di dunia ini, belakangnya sutradaranya Allah. Itu harus yang kita yakini. Tapi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah dan lain-lainnya, itu kita tidak ketahui. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ditanyakan masalah takdir, dibilang masalah takdir ini seperti lautan. Tambah kita bahas, tambah gelap. Tambah kita tenggelam, tambah gelap. Coba kita tenggelam di Sungai Mahakam. Tambah nyelam, tambah gelap. Begitu juga ilmu mau mengukur sifatnya Allah, yaitu takdir ini, Allah lah yang menentukan. Kalau dia tidak menentukan, tidak mengatur, bukan raja. Ada wali kota di Samarinda ini, ada. Ngatur gak ada? Enggak ngatur. Oh, bukan pemimpin. Namanya raja itu harus ngatur. Kalau enggak diatur, kacau bisa. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang suci dan tinggi dan tidak bisa diukur oleh satu makhluk pun. Kewajiban kita seorang hamba dan rukun kepercayaan bahwa kita ini percaya sama Allah, kita percaya sama takdir Allah. Harus kita percaya. Kalau kita sudah tidak percaya sama takdir, kita belum beriman sama Allah, belum percaya sama Allah. Orang yang percaya sama Allah percaya bahwa Dia berkehendak, Dia mengatur, dan dari sifatnya Allah, Dia adalah yang mengatur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takdir Allah disebutkan oleh Imam Ali, tambah kita membahas sifatnya Allah, tambah kita mendapatkan kegelapan.
yang harus kita pegang dari sifatnya Allah, kita yakin. Kita mau ukur sifat Allah bagaimana? Tidak bisa, karena Allah maha besar. Allah mengatur, Allah mentakdirkan, dan kita sebagai hamba diciptakan oleh Allah untuk mengabdi dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengukur Allah dengan kemampuan akal kita tidak bisa, karena akal kita lemah di hadapan Allah. Kalau akal kita bisa mengukur Allah, namanya akal kita lah lebih kuat daripada kekuatan Allah. Bisa diukurnya. Nah, ada ukuran, selesai namanya. Akal kita lah yang hebat. Tapi semua pandangan makhluk ini tidak bisa memandang, melihat Allah. Bertemu sama Allah pun mereka tidak sanggup. Jibril terbakar kalau dia naik ke Sidratul Muntaha. Allah Subhanahu wa taala dengan kebesarannya disebutkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari, yang artinya tiada suatu nafas terlepas daripadamu. Nafas kita ini yang terlepas, satu kali nafas saja, melainkan di situ pula ada takdir Allah yang berlaku di atasmu. Sebab pada tiap nafas hidup manusia pasti terjadi suatu taat atau maksiat. Dalam satu nafas itu manusia nafaskan antara dua, nikmat atau bala. Berarti nafas yang keluar sebagai wadah bagi sesuatu kejadian. Nafas ini adalah wadah. Isinya baik buruk itu sudah ada. Setiap wadah yang Allah ciptakan itu pasti ada isinya di wadah itu. Karena itu jangan sampai nafas itu terpakai untuk maksiat dan perbuatan terkutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nafas kita itu atau wadah tersebut kita letakkan di dalam wadah itu maksiat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi setiap nafas kita Allah sudah ngaturnya. Isinya itu apa? Ada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Baik itu masalah bala, rezeki, maut, jodoh, setiap nafas itu sudah ada bagiannya dari Allah. Ada takdirnya dari Allah. Allah tidak pernah baru tahu. Allah baru tahu itu tidak ada. Orang sekarang orang baru punya ilmu sedikit bisa tahu, oh besok hujan, besok tidak, besok nanti begini, besok si fulan bakal kawin sama si fulan. Bisa tahu, ada ilmu dia dapatkan. Nah, jikalau manusia saja sebagian ada yang mengetahui dan Allah bukakan rahasia itu kepada mereka, tambah lagi Allah yang menciptakan segala-galanya dan yang mengatur segala-galanya. Jadi bagaimana Habib? Bagaimana guru jikalau semua ini sudah Allah atur? Buat apa kita sholat? Orang kalau tidak sholat juga jangan kita marah. Itu juga sudah takdir. Yang masalah di dalam Islam ada dinamakan kita harus memakai pedang bermata dua. Apa itu memakai pedang bermata dua? Setiap menghadapi masalah, setiap kita melihat adanya kemungkaran atau maksiat, kita harus sadar bahwasanya kemungkaran ini sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kemungkaran ini adalah sesuatu yang dihina oleh Allah. Syariatnya kita dalam ilmu syariat, di mana kita harus punya syariat. Kalau tidak punya syariat, keluar kita dari jalan Islam ini. Harus kita membenci kemungkaran dan mengingkari kemungkaran. Tapi kebencian kita kepada kemungkaran, kebencian kita kepada kejahatan, kebencian kita kepada sesuatu yang tidak baik tidak sampai dalam hati. Maksudnya tidak sampai dalam hati.
fulan bermaksiat, oh fulan ini, kita benci sama maksiatnya. Dan cukup sampai ke fulannya tidak. Kenapa? Kita tahu ilmu hakikat mengajarkan. Dibilang apa? Pedang memiliki dua mata pedang. Satu pedang memiliki dua mata. Satu matanya syariat. Syariat ini memberikan kita supaya kita mengingkari sesuatu maksiat. Tapi hakikat kita tahu. Hakikat kita sadar bahwasanya semua ini dari Allah juga. Semuanya dari Allah. Sehingga tidak ada dendam, tidak ada sakit hati yang berlebihan, karena dia sudah ada hakikatnya. Dia tahu bahwa tidak ada sesuatu yang lahir dan muncul di muka bumi ini, baik itu kejahatan, baik kecuali atas izin Allah dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hatinya tidak ada kekotoran, tapi di syariatnya dia mengingkari, dia membenci sesuatu maksiat. Hatinya, oh hatinya enggak. Bencikah sama si fulan itu yang bermaksiat? Dendam engkau? Tidak. Karena tahu bahwa semua ini ada takdir dari Allah. Tapi zahir syariat harus kita jalani. Barang siapa tidak bersyariat, dia tidak punya agama. Dia tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia sudah tahu hakikatlah inilah yang mengontrol dirinya, tidak pakai nafsu hidup. Semuanya ada garis tangannya. Semuanya ada takdirnya. Dia tahu ini muncul, ini hilang. Ada Fir'aun, ada setan, ada ini, ada itu. Dia tahu itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seseorang mencaci zaman. Rasulullah bersabda, "La tasubbud dahra fa innallaha wad-dahr." Jangan pernah sekali-sekali kau mencaci zaman, karena sesungguhnya Allah lah zaman itu. Maksudnya Allah lah yang menciptakan zaman tersebut. Jangan pernah kita mencaci zaman itu atau mencaci waktu itu. Ini apa? Dunia ini sudah gila. Zaman ini sudah gila. Jangan pernah kita mencaci makhluk Allah. Sama saja kita mencaci Allah. Yang harus kita miliki adalah keyakinan yang benar, hakikat yang benar. Apa itu hakikat yang benar? Percaya bahwa qada dan qadar itu dari Allah. Harus kita yakini. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah berfirman, Allah lah yang menciptakan kita semuanya ini. Semuanya, yang baik, yang buruk dan lain-lainnya, Allah yang menciptakannya. Dan apa-apa yang kita amalkan, apa-apa yang kita amalkan itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang kita lihat dari amal dan perilaku manusia, ada yang baik, ada yang buruk, itu semuanya lahirnya atas izin Allah dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jikalau baik, maka kita bersyukur kepada Allah, gembira karena melihat kebaikan tersebut. Syariat kita bergembira dengan kebaikan, dan hakikat kita pun kita tahu bahwa kebaikan itu dari Allah. Jadi tidak sombong orang yang sudah tahu bahwa kebaikan dari Allah, dia tidak pernah mengatakan aku amalkan ini, aku yang berbuat ini, aku sholat 1000 rakaat, aku begini, aku sholat subuh, aku begini. Nah, ini alhamdulillah Allah memberikan aku kekuatan sholat, Allah memberikan aku kekuatan puasa, bisa puasa, Allah memberikan aku kembali lagi ke garis tangan dari Allah. Inilah garisan takdir Allah kepada diriku. Aku bersyukur atas takdir yang baik ini. Begitu juga ketika dia melihat kesalahan, maksiat dia benci, tak mau bermaksiat dan tidak menyenangi maksiat, dan tidak senang melihat orang yang berbuat maksiat. Tapi dia tidak benci, tidak dendam sama orang yang berbuat salah dan maksiat itu. Karena apa? Karena tahu ini juga garis tangan dari Allah. Kesian. Loh, kenapa begitu? Nah, jangan kenapa lagi. Karena ini sifat Allah, tidak bisa kita pelajari.
Sifat Allah tidak bisa kita ukur. Kenapa Allah takdirkan si fulan ini miskin? Kenapa ini kaya? Kenapa si fulan ini nasibnya berbeda? Kenapa ini? Namanya Allah tidak adil. Jangan. Kenapa kau bisa bicara begitu? Aku mau mengukur sifatnya Allah. Apa yang Allah maksudkan? Tidak ada yang bisa mengukur Allah. Tidak ada yang bisa mempelajari dan mau mengukur sifat takdir Allah kepada makhluk ini. Semuanya tidak berani karena tahu Allah memiliki hikmah dan memiliki sesuatu rahasia yang tidak bisa dipelajari oleh satu makhluk pun. Kenapa begitu? Itulah kekuatan Allah. Kalau Allah bisa diukur sifatnya, Allah tidak kuat. Kalau sifatnya Allah ini bisa kita pelajari, namanya Allah ini memiliki keterbatasan. Akal kita lah yang kuat bisa mengukur sifat Allah. Jadi jangan pernah kita bingung. Yang harus kita bingungi, kenapa kita tidak memiliki kepercayaan ini? Apa itu kepercayaan yang harus kita letakkan? Meyakini bahwa setiap sesuatu nafas yang kita keluarkan, kecuali di dalam nafas tersebut sudah ada tulisan takdir kita. Karena nafas ini adalah wadah dari takdir itu. Satu nafas saja kita keluarkan sudah ada tulisannya semuanya. Yang tidak minta makan Allah kasih makan. Yang tidak pernah berdoa minta minum, banyak manusia tidak pernah berdoa minta ini dan itu, Allah kasih. Karena memang ada garisan takdir Allah, tanpa diminta pun tetap dikasih, ada garisannya. Dan kita harus yakin apapun yang akan kita nafaskan itu belum keluar dari nafas sudah ada tulisannya dari Allah. Itulah orang iman, ahli iman, tidak banyak berangan-angan dia. Senang dia jalani hidup ini. Dia jalani hidup karena sudah di dalamnya ada keyakinan di hatinya bahwasanya nafas tidak akan lewat kecuali di dalamnya sudah ada takdir Allah, masalah bala, rezeki, maut, jodoh dan lain-lainnya sudah ada di dalam nafas yang kita lewati itu. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan inilah yang menjadikan orang-orang yang beriman la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak pernah takut atas apa yang mereka akan hadapi. Karena mereka tahu yang mereka hadapi ini tidak akan lepas dari takdir Allah. Dan mereka pun tidak pernah bersedih atas sesuatu yang sudah luput daripada mereka. Waktu-waktu, harta, pekerjaan yang luput dari mereka, mereka pun tidak sedih. Karena mereka tahu semuanya sudah ada garisan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki i'tikad tersebut. Para aulia sholihin mendidik dan mengajarkan kepada semua muridnya. Rasulullah mengajarkan kepada semua sahabatnya untuk meyakini bahwa segala sesuatu adalah dari Allah dan segala sesuatu munculnya dari takdirnya Allah Jalla Jalaluh. Maka jangan pernah mencaci segala sesuatu apapun. Oh, ini waktu Covid, kenapa ini Covid kita caci, kita hina? Jangan. Karena kejadian ini tidak luput daripada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Di haditsil qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Abdi maridtu ya ibn Adam, maridtu falam ta'udni." Wa qala abd, berkata si hamba, "Kaifa a'udak wa anta rabbul alamin?" Wahai hambaku, Allah katakan, aku sakit, kenapa engkau tidak jenguk? Sakit Allah, kenapa tidak jenguk? Si hamba tadi langsung menjawab, ya Rabb, bagaimana engkau bisa sakit sedangkan engkau Tuhan semesta alam ini ya Allah? Allah menjawab, marida abdi fulan ama alimta
marida abdi fulan falam ta'udhu fa in udtahu lawajadtani indah. Apakah engkau tidak tahu marida abdi fulan, telah sakit hambaku si fulan, walam ta'udhu, dan engkau tidak menjenguknya. Jikalau engkau menjenguknya, lawajadtani indah. Ama alimta innaka law uttahu, apakah engkau tidak tahu sesungguhnya jika engkau menjenguknya, engkau akan dapatkan aku di situ. Yang sakit hamba, hamba. Tapi Allah bilang, kenapa kau tidak menjenguk aku yang sakit? Yang dicaci zaman, ini zaman tidak bagus. Allah bilang, jangan dicaci zaman itu, karena zaman adalah Allah, maksudnya ciptaan Allah. Kau mendatangi hamba Allah yang sakit, sama saja kita mendatangi Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai hambaku, aku lapar. Ya Rabb, bagaimana engkau lapar? Kata si hamba ini, sesungguhnya istat'ama, telah meminta makanan kepadamu hambaku fulan, tapi engkau tidak memberikan makan. Jikalau engkau memberikan makan, engkau akan mendapatkan balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak Allah menggambar-gambarkan hambanya ini dengan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita caci keadaan, tapi yakini saja bahwa keadaan dan semua yang terjadi itu dari Allah, sehingga hati kita bersih. Di syariat kita membencinya harus, yang salah, yang dosa harus kita benci di syariat. Tapi ilmu hakikat, tauhid kita, keyakinan kita, mengetahui bahwa ini dari Allah, akhirnya hati kita bersih. Itulah para aulia ushalihin, mereka hatinya bersih. Mereka berperang menghadapi musuh, harus jihad, berjuang, tapi di hati mereka tahu semua kejadian itu dari Allah, sehingga tidak pakai nafsu. Tiada satu nafas terlepas daripadamu, melainkan di situ pula ada takdir Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Jadi tidak ada hak bagi manusia untuk i'tirad. Kalau kita sudah tahu bahwa semua yang muncul ini, semua dari umur kita yang sudah lalu, ya Allah, sampai di masa depan ini apa yang akan kita hadapi, semuanya muncul itu atas izin Allah. Nanti ada kejadian ini, kejadian itu yang akan kita hadapi di masa depan kita ini, semuanya itu lahirnya dari Allah. Maka jangan sekali-sekali kita pernah i'tirad. Apa i'tirad? Menentang, memprotes sama Allah subhanahu wa ta'ala, memprotes takdirnya Allah, mencaci seperti orang yang tadi dilarang oleh Rasulullah untuk mencaci zaman, karena zaman itu adalah Allah. Allah lah yang mengatur, Allah lah yang telah memunculkan di setiap zaman kejadian. Hamba-hamba Allah yang hatinya sudah tertancap keimanan ini, hatinya sudah ada percaya benar sama Allah, yang muncul ini semuanya atas keinginan Allah. Dunia punya Allah, Allah yang paling awal, tidak ada sebelumnya Allah. Wa huwal akhir wa laisa ba'dahu syai', dialah yang paling terakhir, tidak ada setelah Allah sesuatu apapun. Wa huwa dhahir wa laisa fawqahu syai', dialah yang paling kelihatan, tidak ada di atasnya Allah. Wa huwal batin falaysa dunahu syai', dialah yang paling batin, tidak ada di bawahnya Allah segala sesuatu. Jadi dunia ini sudah diliputi oleh Allah semuanya. Tidak ada bisa satu pun bergerak tanpa keinginan dan kemauan Allah. Itulah keyakinan yang benar. Jikalau ada sesuatu yang tidak baik, bagaimana? Di hati kita meyakini bahwa itu dari Allah semuanya. Tapi syariat mengajarkan kita untuk kita membenci sesuatu tersebut. Jadi ada dua mata
dua mata pedang ketika kita berhubungan dengan kehidupan. Syariat kita lakukan dan kita tunjukkan, dan hakikat kita melihat bahwa Allah lah yang menjadikan segala sesuatu tersebut. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian, dan apapun dari amalan-amalan yang telah kalian lakukan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di waktu tadi atau nafas yang satu nafasnya saja sudah diatur oleh Allah, maka jangan pernah lagi memikirkan atau curiga dengan Allah atas segala hajat-hajat hidup kita. Balak rezeki mau jodoh ini tulisannya sudah selesai. Kemarin kita sudah dengar banyak orang berdoa minta sama Allah, dia curiga sama Allah. Ya Allah, rezeki saya ya Allah. Ya Allah, jodoh anak saya ya Allah. Dalam doanya tadi tanpa dia sadari sudah menuduh Allah, sepertinya Allah tidak pernah atau tidak mengatur rezeki dan jodoh dan kehidupan manusia. Apakah doa boleh? Doa bukan boleh lagi, disunnahkan, diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Cuma yang dilarang manusia yang berdoa, yang menuduh atau mencurigai kepada Allah, seolah-olah Allah ini tidak mengatur rezekinya, tidak mengatur jodoh anaknya, tidak mengatur hidupnya, tidak mengatur umur dan balaknya. Dia menuduh sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Maha mengatur. Muhaimin, nama Allah Muhaimin, yaitu Maha mengatur. Akhirnya Imam Ahmad langsung memberikan satu kata mutiaranya tadi. Satu nafas saja bergerak, langsung di dalam nafas satu itu, satu nafas tersebut sudah bermacam-macam takdir Allah, aturan yang Allah turunkan. Satu nafas kita saja. Jadi tidak bernapas kita sudah ada takdir Allah, gemercik hati kita dan lain-lainnya sudah Allah Subhanahu wa taala atur. Tidak usah lagi kita curiga masalah Allah mengatur tidak rezeki kita. Bagaimana nasib kita ini? Kenapa susah kita lama? Kenapa ininya lama? Kenapa? Semuanya takdir Allah ini ada hikmahnya. Fa'asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Kadang-kadang kau benci sesuatu itu padahal itulah yang terbaik untukmu. Terkadang-kadang kau menyenangi sesuatu, itulah yang tidak baik untukmu. Serahkan benar-benar sama Allah. Kita jalani hidup ini. Jalani benar-benar jalani sampai di mana Allah mengantarkan kita. Cuma jalan itu saja yang akan menjadikan kita ini memang benar-benar hamba Allah yang mendapatkan iman. Kalau enggak, kita belum beriman sama Allah. Kalau tidak, belum kita dikatakan orang mukmin. Orang mukmin inilah yang dimuliakan oleh Allah. Siapa? Yang tadi mempunyai keyakinan yang benar di hatinya. Yang susah dapat takdir susah, dapat takdir senang, dia sudah jalani dengan hakikat keimanannya. Dia jalani kesusahannya dengan keimanannya, percaya dia sama Allah. Dia tahu ini takdir Allah dan dia tidak ada hak untuk mengatur dan untuk mengukur takdir Allah tersebut. Yang dia pikirkan, dia sikapnya dia sebagai hamba lah yang akan menjadikan dia mulia di sisi Allah di dunia dan di akhirat. Sifat dia menjadi hamba yang beriman. Ini orang namanya sudah ketemu jalannya. Jalan dia hidup di dunia ini dengan keyakinan yang benar. Ya. Kalau kita masih berpikir bagaimana, belum percaya kita sama Allah SWT. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman ilmu yang benar, ya. Keyakinan yang benar, ijtihad yang benar, sehingga bisa memandang perjalanan hidup kita, takdir yang kita jalani dengan sangka baik sama Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar percaya sama Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala 'azamatuh, dan kita pun meninggal dalam keadaan husnul
husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah wal qabul. Mahal husnul khatimah ini. Karena husnul khatimah ini harus dia percaya. Orang yang husnul khatimah, mau dia dapatkan kesusahan apapun dia percaya sama Allah. Itulah orang yang husnul khatimah. Tapi kalau dia protes terus sama Allah, ulun sudah berdoa tapi tidak kabul-kabul, ya Allah. Ulun sudah minta tapi tidak diterima. Dia menganggap kemauannya, keinginanlah yang benar. Keinginan dia, bukan keinginan Allah yang dia perhatikan, keinginan dirinya. Bagaimana mau husnul khatimah? Orang yang husnul khatimah mendapatkan khatimah yang baik atau dalam keadaan iman, mereka mendapatkan perjalanan hidup, cobaan dan lain-lainnya, dan tetap percaya kepada Allah. Dia percaya benar. Sudah dia bilang Allah memiliki segala-galanya. Dunia punya Allah, yang muncul ini semua Allah, dari Allah Jalla Jalaluhu. Bagaimana aku bisa mengukur dan aku mau mengatur, karena kita tahu kelemahan kita, ketidakmampuan kita, akal kita, dan kita tahu kekuatan Allah, kebesaran Allah. Dialah yang berhak mengatur, dialah yang berhak memilih, dialah yang mentakdirkan segala sesuatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tancapkan iman ini kepada hati kita dan tidak mencabutnya selama-lamanya sampai kita meninggal. Alaiha nahya wa alaiha namut. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم